Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Di video kali ini kita akan membahas ya sedikit ilmu tentang merpati ya. Karena kemarin ada yang komen di TikTok, Mas tolong Bang tolong bahas masalah merpati, boleh nggak merpati satu sarang atau satu teluran itu berjodoh ya. Sebelum itu ini saya kasih penjelasan dulu ya. Sebelum itu kan kita kasih pengertian dulu, penjelasan dahulu bahwasanya ilmu di dalam merpati ini ya, ini sebenarnya terus berkembang ya. Jadi tidak ada yang pasti ya. Saya bisa menyebutkan tidak ada yang pasti. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini, kalau kita belajar matematika ya di sekolah, itu kan sudah pasti 1 ditambah 1 ya, 1 tambah 1 hasilnya sama dengan 2 ya kan, 2 ditambah 2 hasilnya sama dengan 4 dan seterusnya ya. Tapi kalau ilmu di merpati, kita sebagai peternak merpati ya, itu tidak bisa hanya 1 tambah 1 hasilnya 2 ya. Bisa saja 1 tambah 1 hasilnya 7, hasilnya 11 dan sebagainya ya. Jadi saya kasih pengertian dulu bahwasanya ilmu atau pengalaman ya, pengalaman kita itu berbeda ya. Mungkin teman saya si A bilangnya sehabis cabut telur merpati langsung dimandikan hari itu juga. Mungkin kita terapkan di merpati yang ini bisa jalan, tapi belum tentu di merpati yang lain ya. Itu contoh simpelnya saja ya. Nanti mudah-mudahan penjelasan saya tidak terlalu cepat ya, supaya paham. Jadi pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja ya. Nanti mohon maaf kalau banyak kata-kata yang akan saya ulang-ulang ya, supaya apa, supaya kalian bisa nangkep ya, bisa nangkep, tidak hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan ya. Itu tadi ya, jadi bisa dipahami ya, ilmu dalam merpati ini tidak pasti ya, 1 tambah 1 sama dengan 2 itu nggak bisa ya, karena ilmunya terus berkembang ya. Seperti itu bisa dipahami. Contoh simpel lagi ya, contoh simpel lagi, kalau dulu merpati betina itu pertama kali nelur ya, pertama kali dia mau giring ya, istilahnya pecah perawannya itu ya, itu di sayap lar 1 atau bahkan piye rampas, itu dia baru nelur untuk pertama kalinya ya. Nah, semakin kesini ya, semakin kesini kan ilmunya berkembang ya, merpati juga adaptasi ya kan. Kenapa saya
bilang ilmunya berkembang, yaitu karena merpati ini semakin kesini kan semakin beradaptasi ya, adaptasi dengan lingkungan, dengan cuaca, atau dengan perkembangan, dengan makanannya dan lain-lain. Semakin kesini ya, merpati ini bisa giring atau mengeluarkan telur pertama kali itu bisa sampai di lar 6. Nah, lar pi 6 itu bisa bertelur dia. Ada yang 3, ada yang lar pi 4 ya. Semakin kesini semakin berkembang ya, semakin cepat. Padahal dulunya itu merpati piyek yang pertama kali nelur itu rata-rata kebanyakan di usia piyek 1, piyek rampas atau piyek ujung itu baru dia mau giring terus mau nelur ya kan, seperti itu. Nah, bedanya lagi di mana? Perbedaan lagi untuk waktu giring ya. Merpati kan jangka waktu giringnya itu ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, bahkan 6 hari ya. Itu kan berbeda-beda, makanya cara penanganannya juga berbeda ya, cara menanganinya juga berbeda, tidak bisa sama ya. Itu kita pahami terlebih dahulu ya. Mungkin kata si A caranya seperti ini, mungkin cara kata si B, teman saya si B caranya seperti ini ya. Itu saya nggak bisa menyalahkan, itu kan pengalaman dia, pengalaman mereka ya. Itu nggak ada yang salah sebenarnya ya. Setelah kita terapkan, nah kita taunya bener apa enggaknya kan setelah kita terapkan, kita praktekkan ya kan. Kita praktekkan di rumah, bener enggak seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Nah, itu kita taunya setelah kita terapkan di rumah ya kan. Nah, oke, kita bahas, Bang atau Mas, boleh nggak merpati satu tetesan, satu teluran ini dijodohkan ya? Kalau sampean tanya ke saya, ya saya jawab boleh ya, boleh. Kalau pengalaman saya itu boleh ya, tapi ada tapinya ya. Kalau di pengalaman saya, tapinya di mana? Jadi kan merpati ini kan giring kan mungkin bukan kemauan kita, mungkin dari kecil kita umbar terus tiba-tiba dia jodoh sendiri, dan ternyata jodohnya kan satu telurannya dia ya. Mungkin karena dari kecil dia udah sama-sama, udah bareng-bareng ya kan, udah lihat-lihatan dari kecil, terus dia sukanya dengan satu tetesannya, ya nggak apa-apa ya. Itu kan bukan kemauan kita, itu kan kemauan si merpati ya. Ngefek nggak ke giringannya, atau nanti ketika sudah bertelur itu ngefek nggak, ada efeknya nggak itu ya. Kalau sepengalaman saya ya, saya dulu pernah punya 2, kebetulan punya pengalaman 2 kali ya. Biasa giring ya, giringnya wajar atau tidak ada pengaruhnya ya, giringnya normal aja, tidak ada pengaruh apapun ya. Jadi kalau dibuat main ya menurut saya boleh-boleh saja, buat main atau dibuat kelapa, dibuat lomba, silakan, nggak apa-apa. Nah ketika saya tetaskan telurnya, ketika bertelur ya kan, si 2 merpati ini, merpati saya ini, di teluran, bukan di teluran ya, gini aja,
merpati saya 10 kali nelur ya, 10 kali bertelur berarti kan telurnya 20 ya. 20 telur itu yang bisa istilahnya bisa terpakai ya, istilahnya bisa kepakai untuk lomba ya, bisa terpakai untuk lomba itu cuma satu jantannya saja ya, satu ya, jadi yang berapa itu tadi 19-nya itu masuk ke pasar atau petrokan ya, jual istilahnya. Jadi yang menurut saya mampu ya setelah dewasa anaknya itu mampu itu cuma 1 dari 10 teluran ya. Boleh nggak diteluran? Boleh. Kalau jawaban saya boleh. Dijodohkan boleh, ditelurkan pun juga boleh. Nah, tapi kalau pengalaman saya di 10 telur itu tadi yang terpakai ya, yang bisa dipakai cuma 1. Yang lain mungkin gimana ya, sejujurnya mungkin fisiknya sama ya kan, fisiknya sama, merpatinya normal, anaknya normal, tapi apa ya, nafasnya itu ketika kita lop ya, ketika kita lop ini kan seumpama ayahnya yang satu tetesan ini di jarak 1 atau 2 kilo itu kuat 10 kali ya, kuat 10 kali terbangan ya, dengan jarak yang sama ya, 10 kali terbangan itu dia kembali dengan kecepatan yang sama ya, pulang dengan kecepatan yang sama di jarak 1-2 km itu pulang. Mungkin ya karena mungkin capek, mungkin di terbangan 9 atau 10 itu kecepatannya atau sprintnya sudah berkurang karena capek, tapi di 1-8 itu dia konsisten, pulangnya sama. Nah, anak-anaknya ini tadi ya kurang di situnya, jadi terbangan ke-5, terbangan ke-7 itu sudah nggak mampu atau hilang ya. Terbangan ke-5 sampai ke-7 di jarak yang sama 1 kilo sampai 2 kilo dia hilang, ngawang ya. Kalau di sini bahasanya ngelabeng terus nggak pulang gitu ya. Nah, bisa nanti kalian coba. Ini kan saya katakan di awal tadi, ilmu saya ini tidak pasti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu kan merpati saya yang dulu ya kan, yang dulu. Nah, ketika kalian punya merpati di rumah ya kan, merpati di rumah 1 teluran terus ternyata berjodoh ya, kalian bisa mencoba sendiri ya, mencoba sendiri, nanti digiringin, terus dilatih, terus dirawat dengan baik ya, sehat, ternyata nelur. Nah, nelur kan, coba kalian tetaskan ya, kalian coba sendiri, kalian tetaskan sendiri. Nah, siapa tahu di teluran pertama, kedua dan seterusnya itu semuanya bagus atau bisa terpakai semua ya, mengikuti sifat dan karakter ayahnya. Itu kan merupakan ilmu baru, berarti pengalaman baru buat kalian ya kan nggak sama dengan merpati saya yang dulu ya. Yang dulu mungkin diternak kurang bagus ya kan, diternak kurang bagus, walaupun giringnya 1 tetasan itu dia bagus ya. Jadi makanya saya bilang ilmunya ini tidak pasti 1 tambah 1 sama dengan 2, bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 3 sama dengan 5 dan seterusnya.
nanti kalian coba sendiri. Nah, itu kan pengalaman saya. Kalau kalian tanya ke saya, ya saya jawab seperti itu. Bisa, boleh ya, boleh, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Nanti bahkan kalian dapat ilmu baru, ya kan, dapat pengalaman baru. Oh, kata saya boleh, kata saya nggak bisa diternak, ya, karena pengalaman saya hasilnya memang pada saat itu mungkin yang berhasil cuma satu. Nah, belum tentu nanti kalian yang mencoba di rumah, ya, subscriber atau follower saya, belum tentu juga hasilnya sama, ya. Kalau diternak, ya, bisa juga ternakan kalian hasilnya atau keluarnya bagus semua. Kita kan nggak ada yang tahu, ya kan. Nah, itu, ya. Jadi ilmu di merpati ini semuanya itu sebenarnya nggak ada yang pasti. Itu cuma berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman saya atau orang-orang yang sudah pernah saya temui, ya. Ketika saya praktekkan di rumah, mungkin di merpati ini ada yang berhasil, tapi di merpati satunya atau merpati yang lain itu kurang berhasil, seperti itu, ya. Itu bisa dipahami, ya, teman-teman semua yang ada di rumah, ya. Kemarin dia sampai komen tolong dibahas, ya, tolong dibahas. Jadi mungkin nanti kalau pembahasan ini terlalu panjang, ya, di aplikasi TT, mungkin kita uploadnya di YT, ya, seperti itu. Nah, atau kita praktekkan aja perbedaannya, atau yang simpel-simpel aja lah. Ini, ya, ini kan contoh simpel, apa ya, simpel cabutan telur lah. Ini simpel, ya. Menurut saya cabutan telur itu simpel, tapi tidak bisa kita samakan antara merpati A, B, dan C, ya. Perbedaannya di mana, atau simpelnya seperti apa, ya. Perbedaannya mungkin seperti ini. Pelan-pelan saja, yang penting kalian semua paham, ya. Ini sun, ya. Ini kita ambil dua aja, ya, supaya videonya tidak terlalu panjang juga nanti. Yang penting kalian paham lah apa yang saya maksud, ya. Tadi kan kita bahas cabutan telur, ya. Cabutan telur kalau di saya, ya, mungkin caranya sama. Malam dicabut, ya, malam dicabut atau setelah subuh itu dicabut, kita ambil telurnya, ya, terus kan kita jemur, ya, pagi itu kita jemur sampai siang. Nah, itu kan sama. Bedanya di mana? Nah,
merpati satu ini dengan yang ini Sun ini ya. Ini beda ya. Yang Sun ini biasanya saya mandikan ya, biasanya saya mandikan setelah hari ke-3. Nah, ini yang satunya ini biasanya di hari kedua setelah cabut telur saya mandikan. Nah, itu kan berbeda ya. Setelah cabut telur malam atau pagi sama-sama kita taruh kandang jemur ya kan, sama kan caranya. Nah bedanya di mandi ini 2 hari, di hari kedua saya mandikan. Kalau Sun di hari ketiga dia baru saya mandikan. Kenapa berbeda? Ya, kenapa bisa beda? Karena banyak faktor ya. Faktor yang pertama, kita cek kesehatannya dulu merpati ini sebelum kita mandikan, karena kan setelah cabut telur kan ya, dia kan pasti stres, dia pasti keinget sama kandangnya sama telurnya ya kan. Setelah kita cabut telur dia pasti, kita taruh kandang seperti ini atau kandang besi ya, dia pasti bergejolak ingin keluar kandang gitu ya. Nah, yang kita lihat perbedaan sifat dan karakternya kan di situ ya. Sifat merpati A dan B ini kan berbeda ya kan. Nah, mungkin merpati kalian di rumah setelah pagi kalian jemur mungkin langsung bisa diam atau anteng seperti ini. Ada juga nanti kalian coba merpati yang satunya lagi untuk perbandingan ya, untuk perbedaan apakah di hari pertama itu dia sudah bisa tenang seperti ini apa belum ya. Nah, ketika dia sudah bisa tenang seperti ini di kandang ya, seumpama tadi malam kita cabut atau pagi ini kita cabut, kita taruh kandang seperti ini, dia sudah tenang, langsung tenang, itu langsung mandi boleh kita mandikan. Tapi kalau masih bergejolak, dia pengen keluar, pengen masuk kandang, pengen masuk kuponnya lagi, itu jangan dimandikan dulu ya. Ya karena dia masih istilahnya masih stres lah, masih keinget telurnya, masih pengen mengeram ya kan. Itu ya. Perbedaannya di situ. Kita lihat kesehatannya ya kan, merpati ini sehat apa enggak, cuacanya juga kalau bisa ya, hari ini panas apa mendung ya. Nah yang terakhir, ketika si merpati kita ini tenang seperti ini ya. Tuh ya, ketika semalam cabut telur, ketika dia sudah bisa tenang di kandang jemur seperti ini, itu baru saya kasih mandi ya, saya mandikan. Tapi kalau dia masih bergejolak di kandang, masih pengen keluar, pengen masuk kandang lagi, pengen masuk kupon lagi, itu saya nggak mandikan ya. Dijemur sampai sore, nanti 2 jam sebelum kasih makan ya, mungkin habis asar itu kita umbar ya. Nanti kita umbar 2 jam, setelah itu kita kasih makan, terus kita masukkan kupon lagi, ditunggu besoknya lagi ya, kita lihat lagi dia sudah tenang seperti ini apa belum. Kalau belum tenang, kita ulang lagi, dijemur sampai sore kita umbar 2 jam sebelum kita kasih makan, terus kita masukkan ke kupon lagi, kita ungkap lagi ya. Jadi mungkin cara cabutnya sama ya, nyabut telur kan cuma kita cabut, kita ambil telurnya gitu aja kan, malam atau pagi. Nah perbedaannya di mana? Di sifat dan karakternya ini tingkat stresnya kan, merpati ini kan sangat tinggi ya,
sensitif, tinggi banget tingkat stresnya ya. Dan itu berbeda-beda antara merpati satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda ya. Jadi ketika dia masih stres, masih pengen keluar dari kandang ya, ketika kita mandikan nanti pengaruh ke giringan ke depan, giringan minggu depannya nanti ngaruh ya. Bisa juga karena kan masih stres, bisa juga telat nelur ke depannya, itu bisa juga ya. Jadi faktor-faktor stres di merpati itu banyak banget ya. Jadi kalau menurut saya merawat merpati ini kan susah-susah gampang ya. Jadi nggak hanya kita kita umbar atau kita rawat terus kita kasih makan setiap sore, nggak hanya sebatas itu ya, nggak semudah itu ya kan. Kalau kita benar-benar niat, benar-benar teliti ya, kita harus tahu secara detail ya sifat dan karakter masing-masing dari merpati kita ya kan. Karena setiap merpati ini walaupun itu satu darah ya, sedarah, ini kan Sun ini kan sedarah dengan adiknya sendiri ya. Sedarah dengan seteluran beda ya. Kalau satu darah itu ya ayahnya sama, ini ayah dan ini induknya sama. Nah, Sun itu teluran pertama, yang adiknya itu teluran kedua ya, adiknya, adik kandung itu teluran kedua. Itu saya jodohkan, itu namanya sedarah, bukan satu teluran ya, beda ya. Satu tetasan, satu teluran dengan sedarah itu beda. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat apa yang saya bahas ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa bermanfaat buat kita semua ya. Jadi apa Mas Dil? Jadi yang belum like, share, komen ya bisa dibantu like dan komen. Oke, mungkin cukup sekian ya. Ini nanti ya saya mau ke pasar ya, kegiatannya kan sehari-hari di pasar. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.